Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erwin Satriawan dengan NIM 2009511015 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan judul Proses Kelahiran Anak Babi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesuk MSI, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Next slide. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan tentang proses kelahiran anak babi, pada slide ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi. Yang pertama, sistem alat reproduksi pejantan. Sistem reproduksi jantan terdiri dari organ kelamin primer, sekunder, dan aksesori. Organ kelamin primer adalah testis yang berlokasi di dalam skrotum yang mengandung secara eksternal di daerah inguinal. Organ kelamin sekunder terdiri dari jaringan-jaringan duktus sebagai transportasi spermatozoa dan dari testis ke bagian luar, dan termasuk di dalamnya yaitu ductus efferent, epididymis, pasa differentia, penis, dan uretra. Organ kelamin aksesori terdiri dari kelenjar prostat, fascicula seminalis, dan kelenjar bulburetral. Selanjutnya yaitu sistem alat reproduksi pada betina. Induk bukan hanya menyumbangkan sel kelamin betina untuk membentuk individu baru, akan tetapi ia juga menyediakan lingkungan bagi individu baru untuk dikandung dan diberi makan sejak hari-hari awal hidupnya. Fungsi ini diemban oleh ovarium dan bagian saluran yang terdiri dari tuba Pavlovi, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Next slide. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang aspek reproduksi. Aspek pertama yaitu pubertas atau dewasa kelamin. Pubertas merupakan periode saat organ-organ reproduksi babi pertama kali berfungsi dan menghasilkan telur atau sperma dewasa. Organ utama yang mengontrol munculnya pubertas adalah kelenjar pituitari yang letaknya di dasar otak. Kelenjar ini juga menghasilkan dua hormon, yaitu follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, yang nantinya akan merangsang testis dan ovarium. Aspek kedua yaitu siklus birahi. Setelah mencapai pubertas, biasanya babi betina menunjukkan siklus birahi atau estrus setiap 18-22 hari. Kecuali siklus ini diserla oleh kebuntingan atau kelainan reproduksi. Birahi merupakan saat di mana hewan betina bersedia menerima pejantan untuk melakukan 15 aktivitas perkawinan atau kopulasi. Sedangkan siklus birahi merupakan interval waktu antara timbulnya periode birahi ke periode berikutnya. Lamanya siklus birahi pada babi bervariasi dari 19 sampai 23 hari dengan rata-rata yaitu 21 hari. Next slide. Musim kawin. Yang dimaksud dengan musim kawin adalah suatu musim dalam satu tahun yang dimana hewan memperlihatkan aktivitas perkawinan. Pada saat musim kawin, hewan betina baik yang telah dewasa maupun yang baru mencapai pubertas menunjukkan gejala birahi. Domestikasi merubah musim kelamin. Beberapa jenis hewan menjadi sangat pendek atau bahkan tidak mengikuti pola musim sama sekali. Keadaan ini sering terjadi pada hewan yang kita pelihara untuk diternakan seperti sapi, kerbau,
babi, kambing, dan domba. Babi termasuk hewan polisterus yang menunjukkan gejala birahi beberapa kali dalam 1 tahun. Karena gejala birahi yang muncul hampir setiap saat tanpa mengikuti pola perubahan musim, maka babi tidak mempunyai musim kawin. Dengan kata lain, babi tidak termasuk kelompok hewan kawin bermusim atau non-breeding season. Next slide. Di sini ada fertilisasi dan kebuntingan. Fertilisasi atau pertunasan merupakan bila satu sel sperma bersatu dengan sel telur untuk membentuk satu zigot. Fertilisasi merupakan pusat aktivitas dan proses reproduksi seksual, namun fertilisasi itu sendiri bukan merupakan proses reproduksi. Fertilisasi terdiri dari penyatuan atau fusi dua sel gamet jantan dan betina untuk membuat atau membentuk suatu sel, yaitu sel zigot. Yang selanjutnya ada kebuntingan. Kebuntingan terdiri dari 3 fase, yaitu fase preimplantasi, fase embrio, dan fase fetus. Yang pertama ada preimplantasi. Selama 2 minggu pertama, kebuntingan telur yang bertunas bergerak dari tuba falopi ke masing-masing tanduk uterus dan terus bertunas bebas letaknya sampai hari ke-12. Dari hari ke-12 hingga hari ke-18, telur bertunas menempatkan diri dan menetapkan posisi akhirnya di uterus atau implantasi. Yang kedua ada fase embrio. Periode embrio berlangsung secara minggu-minggu ke-3, ke-4, dan ke-5. Kebuntingan dan ditandai oleh awal pembentukan organ-organ dan bagian tubuh. Dalam periode ini, selaput membungkus embrio atau ari-ari, tumbuni, dan plasenta. Terbentuk dan berfungsi melindungi dan memberi makan embrio. Yang selanjutnya ada fase fetus. Periode fetus berlangsung dari hari ke-36 hingga anak lahir sekitar hari ke-114. Sekitar hari ke-60, fetus mengembangkan sistem imunitasnya sendiri terhadap infeksi yang ringan. Berlainan dengan embrio yang mati, fetus yang mati jarang diserap oleh tubuh. Malahan, dari fetus yang mati akan bermumifikasi dan sewaktu keluar atau lahir berwarna hitam kelabu atau kulitnya hitam dan mata terbenam dalam. Kebuntingan babi yang normal berlangsung selama 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, dan 3 hari. Lama kebuntingan ini bervariasi antara 113 sampai 117 hari. Next slide. Kelahiran. Segera setelah anak babi lahir, dilahirkan, lepaskan lapisan tipis yang membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Lepaskan sesegera mungkin setiap cairan yang mengganggu lubang hidung dan mulut babi. Hormon yang memprakarsai kelahiran atau proses kelahiran adalah prostaglandin F-alpha yang dihasilkan oleh fetus. Hormon ini menyebabkan regresi korpus luteum dan mengakibatkan keluarnya hormon relaksin dan oksitosin dari kelenjar pituitari. Hormon relaksin dan oksitosin menimbulkan relaksasi serviks sehingga terbuka corong jalan anak lahir. Dan oksitosin menyebabkan kelenjar susu mengeluarkan air susu. Menjelang kelahiran, induk memperlihatkan tanda-tanda gelisah dan aktivitas membuat sarang.
Induk melahirkan dengan merebahkan tubuh pada salah satu sisi. Sekitar 17% anak babi lahir kaki muka lebih dahulu keluar. Pada akhir kelahiran, biasanya induk babi berdiri untuk kencing dan kemudian rebahan lagi. Selanjutnya prosedur umum yang biasa dilakukan pada waktu yang sama. Yang pertama yaitu memotong tali pusar. Tali pusar merupakan organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, tali pusar harus dipotong dengan cara sederhana seperti berikut. Yang pertama, ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan seutas benang steril untuk meyakinkan tidak ada bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Yang ketiga, oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan podium tinctur keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Yang selanjutnya, memotong gigi anak babi. Babi lahir dengan 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam. 2 pasang pada tiap rahang disebut gigi hitam, gigi jarum, atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungannya bagi peternak. Alasannya dilakukan pemotongan gigi yaitu yang pertama, gigi sangat efektif dan menyebabkan luka pada ambing induk dan mengakibatkan induk menolak untuk menyusui anak-anaknya. Yang kedua, apabila anak babi berkelahi untuk merebut satu puting susu atau bermain sesamanya, gigi dapat menyebabkan luka pada muka, di mana luka tersebut dapat merupakan jalan masuknya penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Prosedur yang ketiga yaitu memotong ekor. Menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi. Maka secara rutin dilakukan pemotongan ekor anak babi yang baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tetapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan prosedur pemotongan ekor di usaha peternakan. Prosedur yang selanjutnya ada mendapatkan kolostrum. Segera setelah pemotongan gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusui atau memperoleh air susu pertama atau kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Penyerapan kolostrum adalah kritis untuk kehidupan anak babi yang baru lahir sebagai fungsinya yang merupakan sumber utama kekebalan melawan penyakit pada masa awal kehidupannya. Hal yang perlu dicatat bahwa secara bertahap terjadi perubahan kolostrum menjadi air susu pada 2-3 hari periode transisi. Prosedur selanjutnya yaitu penyuntikan zat besi. Anemia pada anak babi menyusu merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi disebabkan oleh kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Penambahan zat besi untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah dapat diberikan baik melalui mulut maupun disuntikan. Prosedur yang selanjutnya penitipan anak babi dan makanan buatan.
Anak babi yang kehilangan induknya dapat terjadi oleh karena beberapa faktor seperti induk mati setelah beranak, ambing yang luka, tidak dapat menyusui, atau jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak-anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Untuk memelihara anak yang kehilangan induk dapat dilakukan dengan menitipkannya pada induk yang tidak ada air susu dan induk yang mempunyai beberapa anak saja. Penitipan adalah memindahkan anak babi dari satu induk ke induk lain dalam satu kelompok bibit. Prosedur yang selanjutnya, pembuatan tanda dan nomor. Tiap ekor anak babi dalam perindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir, guna mengukur penampilan dari kelompok. Kebijaksanaan dalam mengapkir dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Prosedur yang terakhir yaitu kastrasi atau kebiri. Kastrasi merupakan suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani shock dan gangguan pertumbuhan yang sangat minim, dan kesempatan luka terinfeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Next slide. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua.